sayangnya ada benda juga peninggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan. Insya Allah saya dan tim Jejak Misteri akan melanjutkan perjalanan di Eyang Wada dan Pertapaan Prabu Wijaya. Dan perjalanan saya dan tim Jejak Misteri ini dari Sunan Kerapiak menuju sini itu kurang lebih 1 jam lebih, dan menempuh perjalanan yang sangat terjal. Dan di sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani Ki Guntur Langit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana tadi perjalanannya untuk pertama kali ke Sunan Kerapiak pertama, Bu Ida? Pertama kali ya, rasanya gimana? Kakinya udah ngos-ngosan ya. Oh, ya. Kalau pas naik ke sini alhamdulillah kuat ya. kuat. Nanti kita akan melakukan perjalanan lagi ke Putuk Puyang. Kita sapa dulu sedulur yang ada di rumah dan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk spiritual Nusantara. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga sedulur yang melihat video ini selalu mendapat keberkahan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya dan tim Jejak Misteri dan Bu Ida akan melakukan perjalanan ke Putuk Puyang, Bu Ida. Kita akan ke Putuk Puyang. Jadi di Putuk Puyang itu ada makom Eyang Wada. Di situ ada makom Eyang Wada, Sumber Luak, Petilasan Joko Suruh, terus ada Pertapan Eyang Prabu Wijaya V. Tuh. Jadi perjalanan dari Putuk Kerapiak tadi ke Putuk Puyang itu kurang lebih ya benar kurang lebih itu 1 jam lebih, karena kita akan naik terus jalannya landai lagi, naik lagi, turun, naik ya gitu, namanya perbukitan gitu ya. Untuk itu ikuti terus video ini dan jangan di skip, dan dukung terus channel Ki Guntur Langit dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar saya dan tim lebih semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Tuh. Sudah siap untuk melakukan perjalanan? Siap. Kakinya sudah disiapkan? Sudah diistirahatkan? Sudah ya? Bismillah. Semoga perjalanan kita kali ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Monggo. JM,
kita sudah berada di Sumber Luwak dan kita akan istirahat sejenak di sini dan mengambil air di sini. Sedulur DM, tentu saya dan tim belum pernah tahu asal usul Sumber Luwak ini, dan saya minta Ki Gunung Langit untuk menjelaskan asal muasal Sumber Luwak ini. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah sampai pada Sumber Luwak ya. Jadi kenapa kok dinamakan Sumber Luwak? Ada beberapa versi, Bu Ida. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwasannya sumber ini ditemukan oleh seekor luwak. Luwak itu musang. Ada juga yang berpendapat bahwasannya pada zaman dahulu ada seorang putri, mungkin juga Putri Majapahit, yang entah itu dikejar oleh siapa, lalu menjelma menjadi seekor luwak atau musang gitu. Kalau menurut saya pribadi dan penglihatan mata batin saya, di atas Putuk Puyang pada waktu zaman Prabu Wijaya V, jadi di atas Putuk Puyang itu adalah sebuah perkampungan, dan kalau saya melihat ke flashback ke belakang, nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Di sini saya kita kedatangan sosok penjaga Sumber Luwak, beda tepat di belakang Bu Ida itu ada sosok di situ. Saya akan coba berinteraksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sumbernya itu, mata air itu sebetulnya bukan di sini ternyata, sedulur. Pada zaman dahulu itu bukan di sini, tapi tepatnya agak ke sini itu. Ya, di situ kalau digali itu mata air yang sebetulnya itu ada di sebelah kanannya. Jadi sebelah kanan itu ada sumber, tapi sekarang itu sudah tertutup. Nah, di ini itu merembesannya ke sini, Bu Ida. Jadi merembesannya itu ke sini. Merembesannya ke sini dan akhirnya dijadikan sumber itu yang di sini. Sebetulnya yang di sini saya melihat kalau ke flashback itu ada apa ya istilahnya, beberapa orang yang memakai pakaian Jawa kuno. Ada di antaranya juga ada seorang prajurit kalau dilihat dari pakaiannya.
Ya, kebetulan yang menemukan itu adalah salah satu prajurit yang pada saat itu ikut rombongan Raden Wijaya V gitu. Jadi itu versi saya ya sedulur. Jadi mungkin kalau sedulur berpendapat lain ya monggo. Itu pribadi saya. Menurut penglihatan mata batin saya itu seperti itu. Dan saya juga mendapat interaksi batin dari makhluk yang tepat berada di depan saya ini. Ya mungkin karena era baru dan waktu itu mungkin karena ada seorang musafir atau penjelajah dan sedang mencari mata air. Kebetulan di tempat lokasi sini itu ada seekor musang yang sedang minum di sumber ini gitu. Kalau namanya sumbernya ya sumber, sekedar sumber, cuman karena ada penemuan itu, ada seekor musang luwak, akhirnya dinamakan sumber luwak gitu. Itu menurut penglihatan mata batin saya gitu, Bu Ida. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Ida? Mungkin barangkali? Ya, mau tanya. Sumbernya itu berbentuk sumur atau? Enggak, bukan sumur. Jadi mata air. Oh, mata air. Ini kan sungai ini, Bu Ida. Jadi ini sungai dari lereng Anjasmoro. Ini kan ada sungai. Ini sungai. Jadi sumbernya itu tepat di sini. Gitu. Jadi dulu itu zaman dulu kalau saya lihat memang ada sungai kecil gitu yang jernih banget, sangat jernih airnya. Tepat berada di sebelah, kalau saya menghadap ke sana itu sebelah kirinya sungai itu ada gunungan. Kalau istilah Jawanya itu belik itu ya mata air itu. Nah, di situ sering diambil oleh penduduk yang ada di Putuk Puyang waktu itu, yang dimanfaatkan lah untuk minum, untuk masak, dan ada sebagian juga ada mandi gitu ya di sini gitu, Bu Ida. Ya. Jadi bukan sumur, cuman mata air gitu, sedulur CM, mata air. Kalau sayangnya ada benda juga peninggalan. Ya, karena benda ini tidak boleh diambil, kita tidak akan memanifestasikan. Jadi gitu. Kalau memang boleh diambil dan diserahkan kepada saya atau sedulur yang mau membawa, insya Allah saya bisa memanifestasikan. Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Bukan saya itu sok bisa menarik benda gaib, tapi insya Allah bisa kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan, Bu Ida, ke Putuk Puyang. Insya Allah nanti sekitar 10-15 menit sudah nyampe di makam Eyang Wadak gitu. Tetap ikuti terus perjalanan kami hanya di Jejak Misteri. Alhamdulillah, Bu Ida, kita dan tim Jejak Misteri sudah melakukan perjalanan dari awal sampai akhir, dan kita juga sudah melakukan jumeneng dan berdoa bersama di makam Eyang Wadak. Semoga perjalanan kita kali ini selalu mendapat hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin dari Bu Ida ada suatu pesan dan kesan untuk sedulur yang melihat video ini, apa Ibu Ida?
tetap dukung channel Ki Guntur Langit gitu ya. ya. Jadi untuk kami selaku tim Jejak Misteri dan saya Ki Guntur Langit tetap meminta bantuan sedulur JM untuk terus mendukung channel Jejak Misteri, channel Ki Guntur Langit dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyak. Saya juga berdoa semoga sedulur yang melihat video ini selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Ki Guntur Langit dan Ibu Ida dan seluruh kru tim Jejak Misteri mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Jejak Misteri.